Hai Sobat Pustaka, siniar kali ini kita akan bercerita tentang wanita atau perempuan. Bulan April adalah bulan yang identik dengan perempuan. Kita akan bercerita perempuan dalam perspektif Kartini dan Soekarno dengan buku Sarinahnya. Mengapa kita harus membahasnya? Karena ada relevansi dan benang merah yang kuat antara Kartini dan Soekarno dalam memandang perempuan. Kita akan membahas perempuan dalam perspektif Kartini terlebih dahulu. Kartini membahas perempuan dalam kumpulan-kumpulan tulisannya yang diterbitkan oleh J.H. Abendenen di tahun 1911, 7 tahun setelah Kartini meninggal. Kita tahu sendiri Kartini meninggal di tahun 1904, tepatnya di tanggal 17 September. Dalam tulisan-tulisan itu terkuaklah bagaimana pemikiran-pemikiran Kartini tentang perempuan dan kaumnya. Pemikiran-pemikiran itu selain daripada surat-surat yang dia kirim dan kemudian dibalas oleh sahabat-sahabat penanya, salah satunya yaitu Stella Zerlander dari kaum pergerakan feminisme Belanda yang menceritakan bagaimana nikmatnya menjalani kehidupan perempuan di dunia modern, di mana sangat berkebalikan dengan apa yang dirasakan oleh Kartini. Bagaimana Kartini untuk membebaskan kaum perempuannya adalah dengan pendidikan. Di titik ini, Kartini dengan Soekarno sama-sama mempunyai platform bagaimana untuk membebaskan kaumnya atau negaranya dengan cara pendidikan. Kartini mendirikan sekolah sederhana perempuan di Jepara pada tahun 1903 atau sekitar 1 tahun sebelum beliau meninggal. Dengan pendidikan yang ia dirikan di Jepara, Kartini berharap dia mampu untuk mencerdaskan kaum perempuannya untuk sadar akan hak-haknya untuk bisa bergerak bebas menentukan nasibnya sendiri. Dalam tataran ini nanti kita bisa melihat bahwa pemikiran Kartini dalam feminisme perempuan adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan atau kebebasan menentukan nasib sendiri bagi kaum perempuan. Kita akan lanjut kepada bagaimana pemikiran Soekarno dalam buku Sarinah. Sarinah dalam hal ini adalah tulisan-tulisan dari Bung Karno, kumpulan artikel yang diberikan pada kursus-kursus wanita di Yogyakarta tahun 1947, di mana mereka yang mengumpulkan antara lain adalah Mu'alif Nasution, seorang staf kesekretariatan kepresidenan pada waktu itu. Mengapa Soekarno mengadakan kursus-kursus wanita di Yogyakarta? Yang pertama, Soekarno ingin menghimpun seluruh kekuatan, baik kaum perempuan, kaum laki-laki, muda, dan tua dalam sebuah elemen, satu kekuatan untuk revolusi Indonesia. Bagaimana masing-masing elemen ini Soekarno ingin supaya mereka sama kuat, sama cerdas, dan sama berperannya dalam revolusi Indonesia. Kita tahu sendiri pada tahun 1947 kita sedang mengalami agresi militer Belanda. Alasan yang kedua, Soekarno melihat bahwa selama ini kursus-kursus atau kongres perempuan yang sudah dilaksanakan di Indonesia belum ada yang membicarakan tentang perempuan dan kebangsaan. Oleh karena itu, Soekarno ingin mengajak kaum perempuan juga memikirkan tentang kebangsaan. Dan ini ada relevansinya dengan alasan ketiga yang menurut Soekarno urusan soal wanita sama tuanya dengan soal bangsa, di mana majunya suatu bangsa itu adalah
ditentukan majunya kaum perempuannya. Alasan keempat, buku ini didedikasikan kepada Mbok Sarinah, pengasuh kecil Soekarno. Siapa Sarinah? Menurut kami ada dua dimensi dalam kita memahami Sarinah. Dimensi yang pertama adalah melihat Sarinah sebagai seorang sosok atau pribadi. Sarinah adalah pengasuh kecil Bung Karno yang dengan bahasa tutur dan lisannya mengajarkan Bung Karno tentang penderitaan rakyat kecil, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bung Karno sendiri pernah mengatakan, saya belajar Hinduisme dari ibu saya. Dari ayah saya belajar Teosofiisme. Dari Cokro, saya belajar sosialisme. Dan saya belajar kemanusiaan dari Sarinah. Dimensi yang kedua, Sarinah sebagai sebuah platform pergerakan. Soekarno ingin membuat sebuah pedoman atau platform dalam pergerakan wanita Indonesia. Bung Karno ingin membentuk Sarinah-Sarinah Indonesia untuk bergerak dalam sebuah platform feminisme ala Indonesia yang tidak sama dengan feminisme Barat. Bagaimana feminisme Indonesia menurut Bung Karno adalah kaum perempuan dan kaum laki-laki menjadi sebuah satu kesatuan, sebuah satu elemen untuk sama-sama menyadarkan diri, tidak menindas, saling memberikan kebebasan demi terwujudnya revolusi Indonesia. Itulah yang diinginkan oleh Soekarno untuk platform pergerakan kaum perempuan Indonesia. Menurut Soekarno, sudah lama ia sebenarnya menginginkan untuk menulis soal-soal tentang wanita, tetapi karena sibuknya dalam sebuah pergerakan, akhirnya baru setelah Indonesia merdeka, Soekarno mewujudkan keinginannya itu. Soekarno mengatakan, sudah saatnya saya menulis soal wanita dan mempopulerkannya, karena kita tidak bisa menyusun suatu masyarakat dalam suatu bangsa tanpa kita mengetahui soal-soal wanita. Di titik ini kita melihat ada sebuah relevansi. Ketika Kartini melihat kaum perempuan di awal abad 1900 dan 50 tahun kemudian dengan Soekarno melihat kaum perempuannya masih sama, masih dalam kondisi yang tidak mengalami sebuah kebebasan, tidak mengalami sebuah persamaan hak, dan masih terikat dengan budaya. Dan menurut Soekarno, hal-hal tersebut terjadi karena dua hal. Satu, karena penerapan hukum patriarkat yang kelewat batasnya. Itu bahasa Soekarno. Bagaimana kelewat batasnya? Adalah dengan menjadikan subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dijadikan hamba dari seorang laki-laki. Sebenarnya Soekarno sendiri menyetujui penerapan hukum patriarkat, tetapi hanya dalam menentukan keturunan atau kewarisan. Untuk hal-hal yang lain, Soekarno tidak menyetujui hukum patriarkat itu. Hal yang kedua adalah adanya efek daripada revolusi industri, di mana revolusi industri di satu sisi memberikan kita pada sebuah kemajuan peradaban, tetapi di sisi yang lain memberikan ketertindasan lain bagi kaum perempuan. Bahasa Bung Karno, tidak ada peri kemanusiaannya dalam revolusi industri itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam satu revolusi industri, apabila kita melihat dalam Sarinah ada 3 tingkatan pergerakan kaum wanita. Pergerakan pertama adalah ketika wanita bergerak dalam konteks perkumpulan saja, masih membicarakan tentang kewanitaannya, masih membahas tentang bagaimana cara melayani suami dengan baik,
bagaimana beretika dengan baik, belum membahas tentang masalah persamaan hak dan tuntutan untuk kebebasan kaum perempuan. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan feminisme, di mana dalam hal ini perempuan sudah sadar akan hak-haknya dan mulai menuntut untuk adanya kebebasan dan persamaan hak itu. Sehingga dalam tingkatan yang kedua ini, wanita sudah bisa untuk bebas menentukan nasibnya dan bisa untuk bekerja, yang mana bersamaan dengan revolusi industri. Tetapi pada kenyataannya, tingkatan feminisme ini sendiri tidak mampu memberikan kesejahteraan atau kebebasan kepada wanita. Di mana ketidakmampuannya? Karena efek daripada revolusi industri menjadikan wanita mempunyai beban yang lebih atau bebannya berganda menurut Soekarno, sampai mematahkan tulang, bahasanya seperti itu. Di mana letaknya? Ketika seorang wanita bekerja di pabrik dari pagi sampai sore, mereka kemudian masih harus melanjutkan dengan mengurus rumah tangga, mengurus anaknya, mengurus suaminya. Bahkan ada di Guillaume pada waktu itu mengatakan bahwa men work from rise to set of sun, sedangkan woman work never done. Jadi perempuan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Nah, efek yang lain adalah ketika terjadi oversupply, di mana dengan kebebasan perempuan untuk bekerja, pada akhirnya perempuan berbondong-bondong memasuki pekerjaan dalam revolusi industri itu, yang mengakibatkan pembayaran atau upah yang sangat minim yang diterima oleh perempuan. Itu menyebabkan terjadinya beban ganda yang menyebabkan syur atau keretakan dalam hati perempuan, atau istilahnya kesengsaraan yang berlebihan. Itulah penyebab-penyebab menurut Bung Karno daripada kenapa sampai saat ini perempuan masih dalam kondisi tertindas walaupun sudah mengalami persamaan hak atau emansipasi wanita. Terus bagaimana solusinya? Bung Karno menawarkan dalam tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan menyusun tatanan sosial masyarakat yang sosialis. Percuma diadakan sebuah persamaan hak, tetapi ketika susunan masyarakatnya masih menindas, susunan masyarakatnya masih menjajah antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah Bung Karno mengajak bagi kaum perempuan terutama, sebenarnya termasuk laki-laki juga, untuk membuat dalam satu susunan masyarakat yang sosialis, yang berkesejahteraan dan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Soekarno selalu menyadarkan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan bahwa kebebasan itu tidak menjamin tanpa adanya tatanan sosial masyarakat yang berkesejahteraan. Bagaimana caranya? Bung Karno mengatakan dengan aksi massa, baik dalam aksi serikat pekerja, baik dalam aksi politik, maupun dalam aksi-aksi korporasi lainnya, serta dalam aksi mengingatkan para pemimpin-pemimpin feminisme untuk selalu membentuk masyarakat yang sosialis atau berkeadilan, yang tidak menindas satu dengan yang lainnya. Jadi dalam konklusi kesimpulannya bahwa Kartini memandang kaum perempuan dalam perspektif emansipasi, persamaan hak, kebebasan menentukan nasibnya sendiri, sedangkan Soekarno melihat perempuan lebih tinggi atau mengajak untuk menghogere obstriking, mengajak kepada tingkatan yang lebih tinggi bagi kaum perempuan, tidak hanya dalam hal emansipasinya saja, tetapi bagaimana kaum wanita membentuk tata sosial masyarakat yang tidak menindas. Bagaimana untuk saat ini?
ketika kita memperingati Hari Kartini. Kita juga harus seperti pemikirannya Bung Karno, bagaimana kita tidak hanya memperingati Hari Kartini sebagai sebuah hari emansipasi wanita, tetapi bagaimana wanita turut serta dalam sebuah atau peran kebangsaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyadarkan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan bahwasanya tidak hanya memikirkan terhadap keluarga, kewajiban terhadap generasi penerus kita, anak-anak kita, tetapi ada kewajiban yang lebih tinggi, yaitu kewajiban terhadap negara. Apa kewajiban terhadap negara? Kewajiban terhadap negara adalah kewajiban untuk menciptakan generasi penerus yang berkarakter dan berkeadilan sosial. Dengan cara bagaimana? Menyadarkan kepada diri kita masing-masing, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, untuk mempraktekkan dalam keadilan sosial kehidupan kita, seperti yang pernah dipetuahkan oleh Sarinah, bahwa kita harus mempraktekkan dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan, berpihak pada kemanusiaan. Kalau dalam zaman sekarang, hidup yang sewajarnya, jadi tidak berlebih-lebihan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ingat, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Martabat tidak akan terbentuk tanpa campur tangan kaum perempuannya. Salam Pustaka. Thank you.